Kepada Bapak Firman Haris dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Nazmi. Ya, yang terhormat Pak Iyo, Bu Ari ya, Pak Adang, Bapak-Bapak Ibu semua, para narasumber. Mungkin saya ada video ya yang bisa diputar kira-kira untuk pendahuluan ada video durasinya 2 menit mungkin ya. Ini video baru dibuat kemarin tanggal 1. Jadi kita punya pengalaman hari ini setelah berkunjung ke Museum Mandiri, kita berharap di masa depannya nanti Museum Mandiri bisa lebih jelas dalam penjelasan seperti liputannya, brosur yang kita terima dari awal. Ini semua biar kita orang yang nggak pernah kesini pun tahu ini museum ini tentang apa. Kemudian mungkin ke bagian bawah yang banyak yang tidak ada penjelasannya lebih diperjelas lebih lanjut. Sebab kita kayak masih di situ ini untuk apa ya sebenarnya, kenapa ruangannya basah, kenapa catnya sudah terkelupas. Akan lebih baik kalau ada latar belakang di balik itu semua dan kita semua lebih jelas dan lebih edukasional untuk orang-orang yang datang ini baik mancanegara ataupun pendatang dari Indonesia sendiri. Ada lagi? Tadi untuk area-area beberapa area mungkin harus lebih banyak yang dibuka kali ya. Soalnya kan museum itu tulis kita luas banget museumnya, tapi pas kita masuk oh cuma segini aja nih. Gitu. Mungkin itu aja sih dari kita. Ya, tapi secara keseluruhan semuanya ya oke. Udah oke banget pokoknya. Terima kasih. Tentunya harapan saya sebagai warga masyarakat Indonesia yang terutama di Jakarta, karena museum ini berada di DKI Jakarta, tentunya diharapkan bagi masyarakat DKI Jakarta lebih open lagi untuk datang ke museum. Jangan sampai museum itu punah ataupun terbengkalai, karena kita warga DKI Jakarta punya melestarikan museum yang ada di DKI Jakarta. Harapan saya semoga Museum Bank Mandiri dapat memperbanyak koleksi-koleksi terkait perbankan di masa lampau dan membagikan sejarah-sejarah mengenai informasi perbankan di masa lampau kepada khalayak umum agar bermanfaat dan mengetahui bagaimana sistem perbankan di masa lalu. Terima kasih. Menurut saya, museum-museum lainnya juga harus memperbanyak program interaktif dan juga channel-channel yang berkaitan dengan media sosial, karena hal tersebut sangat erat dengan kaum milenial. Harapan untuk Museum Mandiri semoga lebih berinovasi lagi, jadi tempat wisata yang nomor 1. Ayo ke museum. Ya, terima kasih. Ya, kita mungkin langsung ke materi. Jadi tadi mungkin saya terbantu oleh pemaparannya Mbak Karina Aulia ya, tadi menyinggung masalah angka-angka tentang profil milenial ya. Jadi nanti mungkin kita bisa skip beberapa materi presentasi sehingga lebih ke bagaimana respon kita ya di museum terhadap kaum milenial ya yang menjadi mayoritas ya. Mungkin sambil disiapkan materinya. Sebenarnya kaum milenial itu bukan hanya pengunjung kita ya. Kaum milenial itu adalah pegawai kita sendiri, bahkan anak-anak kita gitu ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya itu hal yang hal yang natural gitu ya. Cuman emang kita di museum karena segmennya tadi adalah mayoritas. Silakan mohon maaf bisa dilanjutkan materinya. Lembar berikutnya. Lompat kejauhan. Nah ini ya, jadi materi saya ada 3 poin ya. Rujukan saya dari laporan tentang milenial Indonesia ya. Kemudian ada buku terbaru ya, yang menurut saya ini nanti salah satu pendekatannya yang yang sederhana, checklist bisa sebagai masukan kita di museum dengan pendekatan aura ya. Nanti kita singgung sedikit di situ. Baik, berikutnya. Nah, ini jumlah yang tadi ya. Tadi sudah disebut sama Mbak
Arina ya. Oke, jadi ini intinya kita ada istilahnya apa? Bonus demografi ya. Nah, ini harus dimanfaatkan. Jadi tugas kita sebagai apa ya? Baby boomer apa gen X ya, mengantarkan ya agar Gen Y ini bisa lebih baik ya dari generasi sebelumnya. Saya rasa itu tanggung jawab kita semua ya. Dan kita yang bekerja di museum harus mendengar ya suara mereka. Apalagi mereka ada karyawan-karyawan kita ya. Di Museum Mandiri kita lebih kurang 40% itu yang milenial ya. Bahkan security-nya kalau nggak salah 80% apa ya milenial semua. Oke, berikutnya. Nah, ini mungkin salah satu karakter aja ya. Mungkin yang menjadi apa? Pertimbangan kita ya. Ini bisa dimanfaatkan beberapa perilaku ini, karakter ini ya. Sebagai contoh, mereka itu suka jalan-jalan ya. Lebih memilih ponsel, kecanduan internet. Nah, ini nanti channel-channel yang harus diambil oleh museum gitu ya. Saya rasa karakter ini akan menyesuaikan nanti dengan cara kita bekerja ya, cara kita melayani mereka. Cashless gitu ya. Jadi nanti masuk museum jangan pakai bayar uang tunai lagi gitu ya. Harus cashless gitu. Oke. Kemudian perilaku ya. Saya lihat ini perilaku mereka selalu apa ya? Out of the box gitu ya, kayak tadi yang diwawancarai di video itu kelihatan ya mereka bicara secara lugas ya, dan benar sekali apa yang dikatakan bahwa ada deskripsi yang kurang jelas gitu ya, brosur ya, ini sebagai masukan buat kita ya. Voice of visitor itu penting ya. Ada yang ada bilang apa, Vox Populi Vox Rei gitu ya, suara rakyat suara Tuhan. Nah, kalau kita di museum mungkin suara pengunjung itu suara Tuhan gitu ya. Oke. Kita berikutnya. Nah, ini tipikal milenial ya. Jadi sebenarnya militer itu punya kelompok-kelompok juga yang kita bisa lihat ya. Misalnya yang seorang adventurer. Nah, ini bisa menjadi partner kita. Ya, mereka yang sangat kecanduan sama internet ya, konsumsi internet yang paling tinggi, dan juga kaum visionary ini ya. Jadi kita juga harus punya segmen milenial itu seperti apa gitu ya. Ya, kalau emang nah, ini saya rasa data ini yang perlu ya, kita perlu memahami mereka ya, sebagaimana kita perlu memahami anak-anak kita juga dan keluarga kita ya. Saya rasa ya harusnya kita bisa lebih memahami lah gitu ya. Cuma nanti persoalannya bagaimana kita merespon dengan program kerja ya, baik yang digital engagement maupun yang on-site engagement ya. Oke, berikutnya. Nah, ini cuma angka-angka saja ya, figur ya. Saya rasa dengan adanya krisis pandemi, cara kerja barunya akan berlanjut ya. Apalagi sekarang udah booming webinar juga gitu ya. Tapi sebenarnya ini indikator-indikator yang sebenarnya ini akan apa ya, penggunaan media apa digital ini akan semakin menjadi keseharian kita ya. Bahkan kita absensi aja sekarang udah pakai digital ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ya kita akan lihat. Nah, ini ada game ya untuk Gen Z ya. Saya dengar Museum Bahari lagi buat ini ya, games ya. Nah, ini salah satu cara kita untuk melibatkan milenial ya. Karena konsumsi mereka itu nanti di media sosial, di media digital itu adalah game ya. Games, musik ya. Kalau nanti teman-teman museum buat musik juga ya. Dengan apa figur duta-duta museum mungkin bisa nyanyi gitu ya. Nah, ini mungkin jadi kita harus tahu ya. Karena kalau saya lihat penggunaan yang paling rendah untuk film itu adalah dokumenter malah ya, dan budaya itu paling rating paling rendah. Paling tinggi adalah musik ya. Nah, ini mungkin cara kita masuk melalui channel-channel yang mereka akrabi ya. Nah, games juga termasuk ya ke depan akan menjadi salah satu channel kita ya, kanal kita untuk mendekatkan diri dengan kaum milenial, terutama yang Gen Z ya. Oke, berikutnya. Nah, ini aku selfie maka aku eksis ya. Ini laporan tahun 2019 tapi masih relevan ya. Dulu kita hanya menyediakan apa foto booth ya di museum. Tapi itu kurang ya. Bahkan suasana tata pameran pun harus apa ya? Harus ikonik gitu ya. Setiap tempat kita buat apa yang instagramable gitu ya. Jadi saya rasa ini ya
karena mereka selalu berfotoria ya, berselfie. Nah, kita yang tadi dulu mungkin berfoto sangat terbatas gitu di museum ya. Nah, kita harus lebih welcome gitu ya. Malah mencari spot-spot foto yang terbaik di koleksi di ruang museum kita. Ya, mungkin isunya kalau bangunan cagar budaya mungkin banyak pilihan gitu ya. Tapi kalau museumnya ya ini harus pintar-pintar kita ya, baik yang alami ya sebagai cagar budaya maupun kita mendesain ulang suatu tata pamer yang bisa tempat berfoto dengan baik. Saya rasa ini ada peluang besar di kita. Bagaimana tata pameran itu nggak cuma sekedar menyajikan informasi, tapi juga mengakomodir aspek-aspek estetik tadi ya, aspek Instagramable tadi ya. Oke, berikutnya. Nah, ini destinasi liburan ya. Syukur Jakarta masih nomor 2 ya. Jogja nomor 1. Habis itu Bandung, Surabaya, Denpasar ya. Jadi ini peluang buat museum-museum di Jogja sebenarnya ya. Apa orang ke Jogja mau lihat museum, apa mau kulinernya atau mau wisata budaya lainnya ya. Tapi maksud saya di Jakarta kita punya peluang ya dengan penduduk yang besar ya. Saya rasa ayo kita sama-sama terus berinovasi ya, membuat program-program yang menarik sehingga tadi ya museum itu menjadi bagian penting ya buat teman-teman milenial ya, generasi muda, penerus bangsa agar kuat identitas dirinya, jati dirinya ya. Karena fungsi museum yang nggak tergantikan ya. Kalau kita lihat secara konstruksi sosial ya, paradigma konstruktivisme, museum itu mempunyai legitimasi ya yang nggak bisa disaingi ya oleh institusi yang lain, apalagi di era pasca kebenaran ya. Nah, museum itu adalah menjadi istilahnya realitas objektif ya. Ya, kayak mungkin di era tadi kemarin Agustus ya, bulan Agustus kita semangat kemerdekaan ya, bagaimana museum naskah proklamasi ya, itu menjadi penting ya karena perjalanan bangsa ada di sana. Saya rasa itu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini museum milenial ya. Tadi sudah saya sampaikan. Ini ada buku baru terbit tahun 2019. Saya lihat harganya $30 gitu ya. Mungkin Pak Yo perlu beli nih buat ini kita gitu ya. Karena di sini ada pendekatan baru ya. Dia menggunakan pendekatan aura ya. Affordability ya, keterjangkauan, keunikan, relevansi dan aksesibilitas. Nah, yang menarik ini seorang Jackie Spenhor, seorang ibu rumah tangga. Ya, awalnya dia mempunyai anak yang autis. Ya, akhirnya mencurahkan hidupnya untuk mendidik anaknya kegiatan sosial. Akhirnya dia menulis buku ya, ada 3 buku yang dia tulis. Nah, ini menarik, menurut saya sangat simpel lah gitu ya. Kita di momen yang sedang pandemi ini mungkin banyak waktu untuk konsolidasi atau merevaluasi. Pendekatan pertama dari buku ini, Jackie Spenhor ini, pertama keterjangkauan ya. Tadi sudah disinggung sama Mbak Rina sedikit ya, masalah mereka tuh butuh pengalaman baru ya. Bagaimana mereka membelanjakan dananya ya, dana yang terbatas gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Milenial lebih bersedia menggunakan dana ekstra untuk mendapatkan pengalaman daripada membeli produk. Nah, ini menarik ini ya. Jadi rasa ingin tahu mereka tuh tinggi sekali ya. Sehingga ini menjadi perhatian kita untuk minat khusus ya. Jadi dalam pariwisata itu ada minat khusus. Mungkin dia nggak ingin lihat museum mandirinya, tapi dia ingin museum perbankan. Maka dia akan ke museum mandiri, kemudian ke museum Bank Indonesia sebagai bank sentral, dan kemudian ke museum BNI. Nah, itu mungkin menjadi suatu metode baru. Jadi kita nggak melihat satu museum tapi tematik ya. Jadi bisa aja nanti yang kita munculkan tematik, koleksi itu tematik ya. Kemudian di sini adalah berikutnya ya, terus masalah harga ya. Jadi gini, kalau acara-acara museum itu berapa sih gitu ya? Kalau kita kerjasama dengan komunitas mungkin terjangkau gitu ya. Ya, kayak kita dulu ngadain kerjasama kolaborasi misalnya wisata jalan-jalan ke kota tua ya paling 50.000 gitu ya. Makanannya dapat makan, dapat sinopsis ya. Saya rasa itu bisa terus dilakukan gitu ya. Cuman lebih
terencana ya. Saya lihat kelemahan event-event kita itu dadakan semua gitu ya. Makanya saya bilang saya challenge teman-teman komunitas dulu, kalaupun setiap 2 bulan buat agenda. Jadi kita kerjasama dengan 3 komunitas. Jadi ada jadwal tahunan ya. Kita bisa sampaikan ke hotel, ke kafe gitu ya. Tapi di antara lain masalah pricing-nya lah ya. Jadi masalah harga. Kalau saya lihat untuk segmen milenial ya termasuk pelajar ya, kita juga selama ini kan museum membedakan tarif ya, untuk pelajar lebih murah. Saya rasa untuk event-event tertentu juga harusnya seperti itu. Apalagi tadi Mbak Karina menyampaikan masalah membership ya dan subscription ya. Itu saya rasa penting juga ya kita pikirkan. Dulu ada namanya sahabat museum ya, sahabat maksudnya bukan sahabat museum Mas Adep gitu ya. Tapi sahabat museum maksudnya yang apa ya, membagian dari mitra ya, mitra kerja ya, bukan sebagai objek aja gitu ya. Tapi sebagai mitra ya, yang duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Saya rasa itu ya. Jadi keterjangkauan ini dilihat dari aspek kita membaca kemampuan lah ya, keterjangkauan dari teman-teman milenial ya. Di satu pihak kita juga harus mengajukan program yang sesuai dengan daya tarik mereka, sesuai dengan interest mereka ya. Oke, berikutnya kita ke U ya, uniqueness. Nah, ini menarik ya. Jadi benar sekali kata si penulis buku ini. Kadang-kadang kita jangan harus masuk lewat pintu samping gitu ya. Harus lewat pintu depan. Jadi kita melihat kondisi museum kita gitu ya, di mana pengunjung masuk ya. Ya kadang-kadang terutama pas dia buka museum gitu ya, kadang-kadang kita harus masuk gitu ya. Jangan-jangan ada orang antri di depan nunggu loket. Ya. Ini hal kecil ya, tapi maksud saya itu hal yang nyata ya, bagaimana kita melihat dari perspektif pengunjung ya. Jadi kalau kita hanya masuk dari belakang, ruangannya di belakang, ya kita nggak tahu apa yang ada di depan. Nah ini mungkin cara kita melihat keunikan tadi ya. Jadi kalau yang disampaikan ini narasi ya, kadang-kadang narasi yang kita sampaikan itu apakah punya nilai. Nah ini emang pekerjaan, ada kompetensi tersendiri ya, copywriting ya. Walaupun kemarin ada undangan dari Badan Pengembang Bahasa ya, harus pakai bahasa Indonesia semua gitu ya. Ya oke. Tapi harus yang menarik gitu ya, harus informatif ya, lugas ya. Kemudian juga dapat mengidentifikasi misi museum. Nah ini kadang-kadang kita sendiri museum misinya apa gitu ya. Misi Museum Mandiri dulu sebagai sumber informasi dan sumber inspirasi, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kita harus jelas informasi apa yang kita perbaharui gitu ya. Terus konteksnya, keunikannya masih dalam storyline kita enggak gitu ya. Ya, karena kita Museum Mandiri ini dari tahun 1826 ya. Kalau kita lihat Family Trees Museum Mandiri itu ada 3 periode. Periode sebelum bank bergabung, yang 3 bank Belanda, 1 bank nasional ya. Kemudian ada periode bank bergabung ya, 4 bank BUMN yang di merger tahun 99 dan periode Bank Mandiri sendiri yang sudah 22 tahun. Nah, ini kita harus punya punya sub-sub periode atau tema-tema ya yang akan menjadi pengikat dari perkembangan dari masa ke masa. Kemudian kadang-kadang kita suka di challenge ya, apakah koleksi kita yang unik gitu ya. Nah, ini kadang-kadang ya kita semua museum ya mungkin kalau yang pertama tahu, tapi yang 10 besar apa gitu ya, 10 besar terunik. Kalau kita nggak bisa, kasih pengunjung untuk menilai ya. Tadi setuju sekali ya. Jadi memang ada feedback ya, itu dalam sistem manajemen mutu itu di klausul 9 ya, untuk evaluasi kinerja. Salah satu tolak ukurnya adalah survei ya, voice of customer ya. Kalau di sistem mutu itu diam bukan, kalau pengunjung diam bukan berarti puas ya, harus diminta masukannya. Jadi saya rasa feedback itu penting sekali ya, apalagi dengan adanya media channel digital, kita setiap hari 24 jam 7 hari seminggu bisa menerima feedback. Oke. Berikutnya relevansi ya. Nah ini sebentar, relevansi tadi sebentar aja ya. Ya, jadi gini,
emang kita merebut ya ceruk pasar milenium, tapi jangan sampai kita udah nggak konteks lagi dengan museum kita gitu ya. Ya misalnya kayak kita dulu ngadakan misalnya wisata malam ya wisata malam itu kan bisa aja acaranya musik, makan-makan, walaupun secara reshuffle gitu ya, terus naik ke atap gedung, foto-foto selesai. Ya tidak hanya itu, tapi kita sisipi dengan rekonstruksi kasir Cina ya. Terus mengunjungin ruang direksi yang ada istilahnya ada rekonstruksi juga ya, ada direksi gitu ya, ada tamunya, bahkan sampai ke membuka brankas malam hari. Nah ini kan masih dalam konteks museum perbankan, apalagi gedung kita sendiri emang bekas bank gitu ya, bank terbesar. Ya. Jadi saya rasa itu relevansinya tetap kita membuat sesuatu inovasi, tapi dalam konteks dengan misi museum kita. Saya rasa itu yang paling penting di sini. Ya. Oke, berikutnya. Aksesibilitas ya, jadi aksesibilitas itu nggak hanya fisik tapi juga hubungan ya, hubungan kerja ya, bagaimana para staf ya, mungkin kalau acara eventnya teman-teman milenial yang maju, pegawai kita yang milenial juga gitu ya, jadi lebih nyambung gitu ya, jangan yang gen baby boomer nanti ngelayani acara milenial ya, kecuali ada juga yang mungkin bisa komunikasinya lancar ya, ini salah satu cara aja ya. Coba terus membantu tata letak ya. Jadi gini, di sini yang paling penting yang paling bawah itu ya, kaum milenial ingin menjadi perancang pengalaman mereka sendiri ya, saya rasa ini poinnya ya. Jadi kita mungkin di media-media digital kita bisa menawarkan ya beberapa topik ya, seperti saya bilang minat khusus ya, karena beda-beda. Mungkin dia seorang arsitek senangnya bangunan ya, interior, eksterior, pengennya ke atas rooftopnya Museum Mandiri gitu ya, supaya bisa ngelihat laut gitu ya. Nah itu kita ya perlu dilakukan, tapi dengan standar pengamanan yang tinggi ya. Mungkin kalau dia seorang perancang desain, dia senang dengan kaca patri kita gitu ya. Nah, mungkin nanti teman-teman harus bisa menjelaskan. Nah, saya rasa seperti itu ya. Jadi hubungannya itu benar-benar kita memahami dia gitu ya, sehingga komunikasinya lebih baik. Saya rasa itu poinnya. Nah, terakhir dari buku Aura ini dia menyatakan hambatan ya. Apakah ada hambatan? Nah, apakah Anda memiliki tingkat respon aktif pada pelanggan di medsos? Nah, ini ya. Jadi media sosial itu suatu channel yang nggak bisa kita hindari. Mungkin selama ini data pengunjung kita adalah data yang on-site ya on-site, tapi kita belum menghitung data pengunjung kita yang kontak melalui channel-channel elektronik atau digital itu ya. Saya rasa nanti berikutnya data bulanan museum bukan hanya pengunjung yang, karena apalagi di era pandemi ya, krisis pandemi ya, kita masih PSBB transisi ya, ada beberapa museum yang masih tutup, ada yang buka setengah hari dengan kekuatan 50% ya, tapi kalau dia mempunyai saluran digital yang bagus, tentunya ada andil kontak terus ya. Apalagi dia bisa virtual exhibition, pameran virtual seperti itu. Oke, kemudian juga ulasan ya. Ulasan. Jadi kita emang harus punya frontline kedua, yaitu frontline digital. Ya, saya rasa itu pentingnya di sini. Ya, jangan-jangan suatu saat nanti lebih banyak tamu kita yang masuk melalui pintu digital ya. Ini masalah waktu aja ya, masalah waktu aja. Kemudian, nah ini kalau mau teman-teman mau lebih tahu tentang si penulis, ini ada portalnya ya, bisa dilihat ya. Beliau seorang ibu muda, masih milenial juga, yang menulis buku antara lain termotivasi karena anaknya tadi ya. Saya rasa itu aja ya. Berikutnya ada tulisan singkat yang menurut saya bagus ya. Nah, di sini ya. Jadi ini kalau saya ambil dari portalnya ICOM ya, International Council on Museum. Mereka lebih kurang nulis tentang topik milenial itu ada 103 artikel ya. Tapi saya belum baca semua, ngintip-ngintip aja. Nah, kemarin Pak Yo suruh maju gitu ya. Terus Bu Ari ngejar-ngejar gitu ya. Jadi coba saya intip, nah ini kebetulan ada yang bagus artikelnya ya. Bagaimana perubahan perspektif ya, bagaimana pengaruh milenial terhadap museum ya.
Jadi intinya ada dua pendekatan di sini, yaitu digital engagement, ya tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Rina gitu ya. Kemudian ya, jadi ini yang menarik ya, karena menurut American Alliance of Museum ini ya, milenial adalah generasi pertama dari digital native ya, beda dengan kita ya. Jadi mereka sangat akrab dengan dunia digital. Nah, kita harus menyesuaikan ya. Museum itu harus merespon, menyesuaikan. Ya, kalau perlu lebih canggih gitu ya. Maksud saya kita bisa menjadi ajang ya untuk kinerja kemajuan teknologi dalam penggunaan teknologi ya. Nah, di sini teman-teman komposisi talent kita harus berubah gitu ya. Harus punya orang-orang yang punya kemampuan teknologi ya. Ya, content creator ya. Saya bilang setiap pegawai museum itu harus ditesnya bukan lagi tatap muka ya, pakai video bahasa Inggris. Ya, contoh buat rekaman videonya, contoh dia buat flyernya ya. Saya rasa seperti itu gitu ya. Jadi mereka karena memang mereka punya kemampuan itu gitu ya. Jadi saya rasa untuk menjawab tantangan museum ke depan dari sisi talent juga harus berubah drastis ya. Ya, karena ke depan ini kita harus menggunakan data yang radikal ya. Insight data ya. Jadi salah satu teman-teman yang bisa terus berkembang, dia mempunyai kemampuan untuk meng-create ya, walaupun konten mereka harus belajar ya, tapi setidaknya mereka mampu meng-create ya. Ya seperti itu ya. Jadi isunya di sini adalah bukan teknologinya tapi talentnya ya, manusianya yang selalu haus dengan pengetahuan. Saya rasa itu ya. Kemudian berikutnya. Nah, yang kedua adalah on-site engagement. Halaman berikutnya. Terakhir kalau nggak salah. Nah, ini ya. Jadi di samping kita menggunakan digital engagement juga ada on-site engagement. Nah, ini yang sebenarnya bisnis as usual-nya museum ya. Tapi mereka harus merevaluasi ya. Ya. Kita kemungkinan topiknya adalah milenial, tapi ada latar belakang yang besar sekali yaitu pandemi ya, di mana kita dipaksa untuk berubah ya. Siapa yang bisa bertransformasi dengan cepat dia akan survive ya, dia tidak akan kehilangan pengunjung ya. Tapi di sisi lain museum yang konvensional juga harus melakukan perubahan ya, merevaluasi program-programnya ya, yang selama ini apakah bisa masuk ke saluran virtual apa tetap itu daya tarik khusus gitu ya. Nah, ini menarik tadi Mbak. Tadi udah bilang Mbak Rina, after office hours ya, itu penting ya, karena beberapa event yang kita baca mereka berlomba-lomba mengambil cerukan kaum milenial pasca jam kerja ya. Dulu museum-museum di Kota Tua pernah ya sebentar itu buka sore sampai malam terutama weekend, tapi sekarang nggak lagi gitu ya. Museum Mandiri juga. Nah, ini menarik ya. Menurut saya ini sebenarnya ada celah ya. Supaya nggak bayar lembur ya kita mungkin ganti shift-nya ya. Dia masuk siang, pulangnya malam ya. Nah, ini bisa disiasati, tapi ini emang ada celah ya, ceruk pasar yang kita bisa masuk ya. Seperti tadi ya, konsep wisata malam museum ya, dengan dia menikmati makanan tempo cara tempo dulu ya, restafel segala macam, musik ya, suasana yang yang elegan gitu ya. Nah, jadi ini perlu dilakukan ya. Jadi ini di samping kita mengejar digital engagement, on-site engagement juga jangan ditinggalkan ya. Terutama yang penting kita lebih kreatif, inovatif aja ya, program-program apa yang bisa mendaji daya tarik ya. Kalau perlu pada saat tertentu kita tanya mereka secara terbuka ya. Ya, bisa langsung atau melalui media ya. Digital tadi apa sih harapan dia. Nah, ini kadang kita suka lupa dengan voice of customer gitu ya. Seakan-akan kita paling tahu, padahal sekarang kita sudah terbalik gitu ya. Mereka yang menentukan mau datang apa tidak ke museum. Oke, tadi sudah disinggung ya, jadi ada 4 ya. Pendidikan, ya, edukasi, hiburan, enjoyment, estetika. Dan yang keempat ini yang kita harus bisa tafsirkan ya, pelarian ya, eskapisme kalau nggak salah ya. Tapi dalam arti yang positif, bukan eskapisme yang negatif ya. Jadi bagaimana dia
mengatasi kejenuhannya, kekalutannya dengan ke museum, ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini yang kita harus cari bentuknya seperti apa ya. Dia memang harus melakukan riset ya. Saya setuju ya. Risetnya museum itu harus jalan ya. Bukan kalau dulu istilah litbang sulit berkembang gitu ya. Justru saya rasa ininya jantungnya museum itu adalah di riset ya. Di samping di koleksi tentunya. Riset tentang koleksi atau riset tentang perilaku milenial. Nah, terakhir penutup ya. Jadi intinya organisasi museum saat ini sedang mengalami renaissance ya, masa pencerahan. Ya. Apakah karena segmennya berubah, pasarnya berubah, ya, atau kedua karena kondisi pandemi COVID yang berkelanjutan, yang kita nggak tahu kapan selesainya. Ya. Jadi ayo kita perkuat strategi digital engagement kita. Ya. Di satu sisi on-site engagement juga tetap kita lakukan. Dan terbuka terhadap masukan terutama dari kaum milenial ya, baik sebagai pengunjung kita maupun sebagai pegawai kita, bahkan sebagai anak-anak kita ya. Saya rasa itu aja, lebih kurangnya mohon maaf ya. Salam museum di hatiku. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Firman Haris atas pemaparan. Lalu ada yang pertanyaan dari Agus Arianto. Pertanyaannya adalah, memang museum itu harus berubah sesuai dengan masyarakat milenial seperti situs Marunda atau Rumah Si Pitung generasi muda atau keluarga muda dengan anak 1 atau 2 yang berkunjung? Bisa dijawab para ketiga pemateri? Silakan mungkin untuk Pak Andi dan Pak Firman. Silakan Pak Firman. Mohon maaf tadi kurang jelas pertanyaannya. Saya lagi ngisi jawaban Mohon maaf tadi kurang jelas pertanyaannya. Sorry, maaf. Ya. Memang museum itu harus berbeda sesuai dengan masyarakat milenial. Seperti situs Marunda, Rumah Si Pitung generasi muda, keluarga muda dengan anak atau 2 yang berkunjung saja. Apakah kita harus merubah sesuai dengan masyarakat, padahal cuma yang intinya karena 1-2 orang berkunjung gitu Pak? Ya gimana ya, tadi memang gini ya, kan kebetulan topik kita ini bicara tentang tren ya milenial ya, jadi kita bukan bicara fungsi museum ya, salah satunya adalah melestarikan ya, merawat dan juga memanfaatkan ya. Jadi kita bicara ini di ujung fungsi museum ya, bagaimana pemanfaatannya. Nah, kalau tadi pertanyaannya itu tentang Museum Marunda apakah berubah? Ya, tapi gini ya, museum itu konstruksi loh, hati-hati ya. Museum itu konstruksi ya. Ya, sebagai lembaga-lembaga budaya atau informasi, dia bisa memarginalisasikan sesuatu atau mengistimewakan sesuatu. Nah, ini pandangan filosofi modern sekarang ya. Maksud aku, ya bisa. Suatu saat kalau ternyata Rumah Si Pitung itu bukan rumah yang otentik, ada fakta baru, berubah. Ya, karena tadi saya bilang museum itu hati-hati, itu legitimasi budaya, jati diri. Tapi kalau ada kebenaran realitas baru yang bisa diuji, akan merubah perspektif kita. Ya, saya rasa ini ya. Tapi yang ya karena menarik kalau Museum Si Pitung itu ya. Karena di sini ya, tapi maksud saya gini, berubah itu bisa terjadi, perubahan itu akan terjadi ya, masalah jangka pendek apa jangka panjang. Selama ada kebenaran baru, ada fakta baru, ada interpretasi baru, bisa saja berubah, ya kan? Tapi itu tadi fungsi legitimasi dia masih paling kuat ya, karena di museum itu ada kurator ya. Kita baru bicara di frontline-nya museum nih. Di belakang museum itu ada kurator, ada konservator, ya. Itu penjaga gawang kita ya, kiper kita gitu loh. Nggak semua koleksi bisa masuk museum kan. Tapi kalau suatu saat ada koleksi, ada kebaruan, ada novelty gitu ya, yang bisa merubah storyline, kenapa tidak? Ya, justru itulah kalau museum terbuka kayak kita ya, di museum perbankan, kita selalu menjaga hubungan relationship dengan para pensiunan ya. Karena para pensiunan menyimpan, apalagi dia high level ya, dia masih nyimpan koin-koin komemoratif yang Nah itu kita harus jaga. Ini yang saya rasa kita harus mulai ya.
Mungkin nanti dibantu teman-teman milenial kali ya, duta-duta museum gitu ya. Yang apa ya? Yang maksud saya ya seneng lah ya. Maksud saya museum itu apa ya? Cair-cair aja gitu ya. Kita bicara kebudayaan ya, bicara apa yang bisa menjembatani ya. Ya itu tadi apa yang bisa menyatukan keberagaman, apa menghilangkan perbedaan ya. Selama filosofinya masih di sana, semua orang akan cinta museum ya. Semua orang akan sayang museum. Apalagi kita yang bekerja di dalamnya, kita merasa bangga ya. Saya rasa rekan-rekan duta museum juga akan bangga gitu kan. Aku cinta museum, bukan hanya diucap tapi dalam hati juga ya. Lalu yang untuk Pak Firman, tadi sepertinya ada tuh Pak. Untuk Pak Firman, konteks untuk Pak Firman, apakah tidak ada niatan untuk menyesuaikan materi sekolah dengan museum Pak? Untuk Pak Firman, untuk materi persekolahan kan materi persekolahan untuk di apakah tidak ada niatan untuk menyesuaikan materi sekolah dengan museum? Apakah ada? Ya, kalau materi sekolah, maksudnya buku pelajaran sejarah gitu ya. Kalau kita sih mungkin kerjasama siapa aja ya, kolaborasi ya. Karena intinya museum itu adalah house of wisdom ya, jadi rumah kearifan. Itu saya dapat pengetahuan itu dari Bu Ina sama Pak Blasius ya. Jadi konsepnya itu data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan itu akan menjadi wisdom. Nah, wisdom itulah nilai-nilai luhur ya. Mungkin kita di perbankan ya, apa nilai-nilai luhur seorang bankir ya. Bagaimana role model kita. Nah, itu yang digali ya. Akan muncul ya. Jadi saya rasa apa ya? Kalau itu sebagai pembelajaran bagus gitu ya. Maksudnya anak-anak kita itu belajar yang kata Pak Andi tadi ya. Apa pemaknaan ya, istilahnya apa ya, pengetahuan, kesadaran ya. Emang kadang-kadang fisiknya sudah tidak ada ya. Ya kayak katakanlah Keraton Jayakarta ya. Itu di bumi hanguskan oleh VOC 3 hari 3 malam. Ya. Apakah kita lupa bahwa Batavia itu bukan Jakarta. Jakarta adalah Jayakarta. Nah, ini kan hati-hati. Jangan-jangan nanti generasi milenial dirgahayunya tanggal 30 Mei. Misalnya ya. Jadi ini pembelajaran ya. Nah, selama dia sudah menjadi apa ya, istilahnya pembuktian, ya mungkin artefaknya susah karena dulu rumah kayu, nggak kayak kastil. Sekarang masih bisa dilacak, bisa digali. Tapi apa tidak percaya sama Keraton Jayakarta pernah berdiri di sisi barat Kali Ciliwung. Nah, ini ya maksud saya hati-hati. Untuk sejarah Jakarta mungkin ya isunya kan. Mohon maaf, apakah sejarah kita mohon maaf Pak Firman, itu kan pertanyaan dari saya Bapak. Mohon maaf untuk ini, mohon izin untuk meluruskan pertanyaan saya Pak. Mbak Mei. Iya Pak. Silakan. Kira-kira apa tadi maksudnya? Sorry. Iya, maksud saya gini Pak. Sebenarnya itu pertanyaannya untuk di ini aja, clickbait aja supaya saya bisa nanya gitu. Jadi selama ini kan kurikulum sekolah itu kan memang apa ya namanya Pak, untuk sejarah itu kan memang nggak selalu dikaitkan dengan apa ya, misalnya lagi belajar tentang Jayakarta tadi gitu Pak. Kita harus kemana nih gitu, misalnya ya. Itu dari sekolah nggak mengkhususkan si anak-anak itu untuk untuk mengunjungi museum supaya mereka dapat gambaran gitu. Ya. Ini sih pengalaman dari anak saya aja nih Pak ya, dari anak saya sama anak beberapa teman gitu datang ke museum untuk mempelajari tentang Hari Sumpah Pemuda. Dia datanglah ke museum Diorama Andri gitu. Gitu, dan juga ke museum lainnya gitu. Untuk melihat ini museum untuk melihat pahlawan itu ada apa aja gitu kan, di mana aja seperti itu. Mereka dapat itu benar-benar sampai dikasih tugas selain berkunjung, dikasih tugas untuk presentasi, dan itu benar-benar masuk ke ininya mereka, ke alam bawah sadarnya, mereka akhirnya tertarik terus. Ada lagi nggak museum lain misalnya seperti itu. Nah, yang saya garis bawahi adalah sebaiknya untuk dari Diknas atau mungkin dari Dikut juga harusnya memasukkan itu sebagai kurikulum sekolah untuk kunjungan ke museum itu, karena selama ini kunjungan museum itu biasanya digabung sama study tour yang ke museum 5 menit, ke Dufan-nya 2 jam misalnya, kayak gitu kan Pak. Biasanya kan kayak gitu. Jadi untuk millennials itu supaya bisa dia punya awareness itu untuk masih relevan, dan maksudnya relevan itu kan artinya memberikan memberikan yang baik untuk dia gitu kan, memberikan efek
untuk kehidupan para milenial itu harusnya dimulai dari dasar gitu kan, seperti yang tadi Pak Andi bilang gitu. Jadi menurut saya sebaiknya dari museum juga mendukung si Diknas itu. Seperti itu sih Pak. Ini maksud tadi pertanyaan saya itu. Ya, apa-apa Mbak Mei, terima kasih. Mbak Mei ini di Arsip Nasional gitu ya. Harusnya kolaborasi juga ya. Maksudnya gini lah. Kalau bicara kolaborasi saling, kan dulu juga program Museum Goes to School gitu ya. Mungkin karena kondisinya begini kita masuknya melalui virtual ya. Jadi saling inilah ya. Kalau menurut saya saling bersinergi ya, berkolaborasi. Tapi kalau museum dilibatin harusnya siap ya. Karena memang kita pusatnya pusatnya kearifan tadi gitu loh Mbak Mei. Ya kayak Museum Mandiri mungkin kerjasama dengan Perbanas atau Sekolah Tinggi Perbankan ya. Itu akan kuat gitu loh. Apa maksudnya? Apa chemistry-nya akan kuat ya. Mereka kan tahu buku besar itu dulu benar-benar besar misalnya. Atau dulu nggak ada yang mau jadi direktur Java Bank di awalnya, ya. Tapi sekarang kan gubernur BI itu paling tinggi gitu kan. Nah itu sejarah gitu ya. Walaupun perbankan belum ada pahlawannya gitu ya. Oke Mbak Mi, pokoknya kita siap support lah ya, siap berkolaborasi ya. Saya rasa itu. Terima kasih Mbak Mi. Yang penting sehat-sehat semua ya. Si kecil mana si kecil. Oke Mas Naim.